Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 2 kali tidak sunnah, harus 3 kali nih. Apa saja kita perhatikan sunnah, nanti ada kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din amma ba'du. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Kelihatannya bapak-bapak di sini sudah banyak tahu saya. 20 tahun yang lalu saya pernah ke sini. Bahkan yang di sana, yang sate empuk kambing sana, tempat teman saya sana, teman istri saya, Al-Hafidhah Hajah Maimunah di sana, istri saya. Pernah saya singgah sana. Dan saya senang sekali saya bisa ke sini. Saya pernah ziarah ke Manado. Orang tarjumah di sana disambut hangat. Ini saudara tua saya dari Jawa datang ke sini. Pas selesai tahlil saya dikasih makan 7 orang di Manado. Mungkin saya sudah ke sana duluan dari Bapak. Pas tsunami Aceh saya ke Manado. Ini saya kok pas sekali ya. Memang tulisannya langit saya di sini nih. Saya baru pulang tadi malam. Ini siapa namanya? Bukhari, Syekh Bukhari jemput saya datangkan ke sini. Ini saya masih serak-serak basah ini. Masih ada waktu 40 hari. Saya keluar setahun berangkat suro. Kalau orang Jawa sajalah bilang suro sajalah. Jangan enggak bilang sebenarnya Muharram. Kita bilang suro, orang Jawa masa enggak tahu suro. Ada bubur suro gitu. Saya berangkat ke Abu Dhabi, Casablanca itu Maroko. Saya sampai Maroko. 6 bulan saya di Maroko. Zahra ini 2 bulan di Mauritania. Di sana bahasanya Fushah sama Hasani. Kemudian di Arab Saudi 2 bulan. Sekarang saya ada di sini. Orang tua banyak tidak tahu, kosong, saya diajak, saya ikut saja. Namanya diajak, kita belajar taat. Terus terang saja saya orang bilang jamaah tabligh. Sebenarnya bukan jamaah tabligh. Umat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tidak boleh ditunjuk-tunjuk. Kita semua kan umat Nabi, Pak. Bukan jamaah tabligh. Umat baginda Rasulullah SAW kebetulan dipilih dalam usaha tabligh orang bilang. Masya. Tahun 94 saya
84 saya kenal dakwah ini. Sekarang saya sudah umur 59. 41 tahun dalam dakwah. Sudah sampai 20 negara. Kalau dihitung hartanya harus sudah habis. Tapi masih banyak punyaan Allah. Kullu insan fakir, seluruh manusia fakir. Allah yang kaya. Kalau dihitung secara matematika harus sudah habis. Saya pernah pergi ke Swedia tahun 2012 sama anak saya Muhammad Zakaria. Dialah tarjimnya. Dia hanya kursus 2 bulan di Paris bisa tarjim. Saya cuma khamsata asar, 15 hari saja. 9 hari belajar yaumiyah, beberapa hari saya belajar nahwu di Paris. Sekarang ada di depan bapak-bapak semua. Kalau ibu di atas, di bawah, belakang, saya tidak lihat sudah. 3 meter saya sudah tidak kelihatan. Dekat-dekat ini sudah lamur. Apalagi belakang, untung saya tidak melihat, saya bersyukur loh. Tidak melihat, kau malah bersyukur. Tidak melihat wanita, tidak melihat aurat, kan bersyukur malahan. Dikira saya melihat, padahal saya tidak tahu. Depan aja 3 meter tidak kelihatan, Pak. Apalagi belakang sana. Masya Allah. Saya di New Delhi, di India, belajar sama orang Mewat, namanya Meji Mehrab. Bicara bahasa Arab sama Meji Mehrab. Dia bilang begini, ngomong di depan saya apa, sambil nginang itu. Kalau orang India kan, Pakistan banyak kan nginang. Dia bilang sama saya, akhirat adalah perkara yang besar. Semua manusia pasti mengalami akhirat. Kematian akan datang kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya beri waktu, masa, tempo untuk usaha akhirat hanya di dunia saja. Selepas mati kita tidak bisa usaha atas akhirat. Bisa nggak Pak? Selepas mati bisa lagi nggak Pak? Nggak bisa. Mau jiro nggak boleh, mau pulang ke dunia nggak boleh. Selepas mati kita tidak bisa usaha akhirat. Dunia memang penting, memang perlu, tetapi tidak menjadi tujuan kita. Masa depan kita akhirat, betul nggak Bu, Bapak? Masa depan kita orang akhirat sebenarnya. Baru diuji di dunia kata Kiai Huyeran, tapi banyak yang tidak lulus. Padahal soalnya dikasih, jawabannya dikasih, tidak lulus. Masya Allah, sudah dikasih soalnya, dikasih jawabannya, tidak lulus. Masya Allah. Makanya kita ini sebenarnya orang akhirat yang baru berjalan-jalan di dunia. Orang akhirat kok senyum begitu. Masih hanya perhatian kita. Karena kita tadi tidak kembali lagi. Di Maroko saya belajar sama adik saya, tak bicarakan sama orang Arab. Orang Arab mantok-mantok Pak. Orang Arab Maroko kebanyakan Arab fusah. Mantok-mantok. Saya bilang sama beliau, cuma 1 menit tidak ada. 1 menit mungkin lebih sedikit. Saya bilang, al-akhiratu say'un azim. Wa kullun nas muqabilatun ilaiha. Al-maut atiyatun ala kulli ahad. Allah Subhanahu wa ta'ala a'tal hayatad dunya fursatul lijuhdil akhirah. Ad-dunya daruratun laisa maksud. Al-maksud al-mandilatul akhirah faqat. Mandok-mandok orang sana Pak, karena bahasa dia Pak. Masya Allah. Saya senang sekali. 1 hari saya ulangi 25 kali. Pagi 7, siang 5, bar asar 5, bar maghrib kadang ada bayan. Kemudian saya seling kadang 3, malam saya cari lagi 5, pas subuh lagi 3, jumlahnya 25. Saya bicara iman terus, supaya hati saya itu imannya masuk. Coba, garangan itu kalau ada di dalam keranjang, pasti ayam tidak berani masuk, berani enggak?
Dunia ini kebesaran makhluk harus dikeluarkan supaya kebesaran Allah masuk dalam hati kita. Kita ulang-ulang terus. Walaupun itu saja kita ulang-ulang terus, enak enggak enak dimakan saja. Terus diulang-ulang. Ya sekali-sekali kita bicara 6 sifat begitu sama orang Maroko senang sekali di sana. Kalau kita bicara 6 sifat senang. Kita bisa sifat 1 masuk saja udah luar biasa, dahsyat. Sifat 1 masuk saja sudah luar biasa, apalagi sifat 6. 1 bisa masuk saja. Usaha kita dari muda sampai mati belum tentu bisa masuk. Padahal cuma mudah, la ilaha illallah. Tidak mudah itu Pak. Ucap hafal mudah, tapi masuk yang susah. Masya Allah. Belajar 6 sifat 1 minggu hafal, tapi masuknya mungkin seumur hidup tidak masuk, tidak bisa masuk. Kita latihan. Ajib Pak. Bisa 6 sifat 3 hari keluar, bisa menjaga sholat 5 waktu. Dasar gak Pak? Mungkin dipondokkan 2 tahun, jurumiyah sama meriti, ndak apa. Tapi keluarkan saja 3 hari atau 40 hari, sudah ada sifat sudah. Sifat itu terbentuk bukan kadang-kadang sebentar, kadang-kadang lama. Sampai mati tidak dapat sifat-sifat. Bahkan kemarin pernah mudzakarah sama adik saya di Maroko. Cara menggunakan harta yang baik. Malah diri kita paling belakang. Nah, sekarang kita kan diri kita nomor 1. Maunya nomor 1 terus. Nomor 2 tidak mau. Saya mudzakarah di Maroko. Cara menggunakan harta kita. Pertama ulama. Untuk ulama. Nah, di Indonesia ini tidak ada berani ulama seperti di India dan di Pakistan. Kalau di India dan di Pakistan, jadi ulama dia berani bertanda tanda tangan miskin, nanti kaya di surga saja. Makan di dunia tidak enak-enak tidak apa-apa, nanti makan yang enak-enak di surga saja. Mana ada buah rasanya 70 rasa di dunia? Ada nggak Pak? Tidak ada. Di surga nanti 70 rasa. Cuma 60 tahun, 70 tahun di akhirat selama-lamanya. Kata Kiai Maulisun, untuk dunia sebentar dikasih waktu banyak. Sampai 27, sampai 29 hari. Akhirat yang malah dikasih waktu sedikit. 3 hari itu tidak mau, masih mau tidak apa-apa, kadang nyembir lagi. Kalau di tempat saya dulu di Demak itu disembir semua orang Demak Pak. Suriah NU, bapak saya Suriah NU tahun 65, saya kelahiran 64. Tapi bapak saya begitu keluar 3 hari, sepertinya seumur hidup rasanya seperti masuk Islam pertama. Adik saya di Taskil tahun 92, adik saya Ali Mahfudi. Saya anak istri tua, 10 bersaudara. Ali Mahfudi anak istri muda, 7 bersaudara. Sekarang kalau ada bicara istri, ibu-ibu masih marah sama saya. Sebenarnya ini fikih nih. Marah itu bicara istri. Enggak, saya enggak bicara. Saya bicara akhirat saja, bicara mati saja. Kan kita calon mati, camat, calon mati. Ada yang mungkin besok mati bisa. Ada orang bilang kemarin sama-sama saya kok sekarang sudah mati. Padahal sudah sebenarnya setiap hari diincar Israel 70 kali. Tapi kita tidak romongso. Rasanya mau hidup terus di dunia. Kalau saya mati sekarang dimasukkan surga, saya lebih sekarang mati. Suka saya. Daripada mati nanti tidak genah Pak. Nah, bagi ibu-ibu paling mudah masuk surga bagi ibu-ibu. Taat suami, bukan taat bapak. Kalau sudah bagiannya suami, ya taat suami. Nah, makanya kalau jadi ibu-ibu jangan sering mengajak rumahnya mertuanya, bapaknya. Sudah punya suami diajak ngaleng saja mau, biar tidur di atas koran mau, gitu saja. Ikut saja suami, makan seadanya.
Kalau dunia makannya ndak enak, ndak apa-apa, malah bagus. Nanti di surga makan yang enak-enak terus. Jadi bapak-bapak, jamaah tabligh sudah sampai sini Pak? Sudah? Saya berdoa mudah-mudahan Bapak sebelum mati ikut keluar. Saya tidak bohong ini, saya tidak bohong. Dulu saya tidak pernah sholat berjamaah. Pondok lama saya tidak sholat berjamaah. Dikeluarkan 3 hari terus bisa berjamaah. Sampai sekarang. Ya syukur nikmat saya bisa sekarang sudah mudah-mudahan selesai. Setahun yang kedua, setahun yang ketiga, semuanya negeri kafir. Sanahullah, Kulu bila India, Pakistan, Bangladesh. Asani, sana, Kulu bila Arab, Maroko, Mauritania sebenarnya tidak ada Arab. Karena Aljazair baru ada konflik dengan Maroko. Yang ketiga kami diputus di Arab Saudi, Sahra ini 2 bulan. Sanah salis, kullu bilad kafir, Amerika wa Eropa wa Cina. Mudah-mudahan sebelum mati saya bisa keluar setahun yang ketiga. Saya sekarang umurnya 59. Istri saya 66. Keponakannya Ye Muslim Peranggen yang buka ulama Jawa dulu. Dia meninggalnya kering. Di Saudi sudah 30 tahun dibongkar mau dipindah. Romo Kiai Muslim masih utuh. Pemerintahan Arab Saudi tidak berani bongkar. Masih di Malah sana. Besan saya dari sarang, gurunya Ustadz itu di mana? Saya 4 tahun yang lalu ke sana, 5 tahun keluar jalan kaki. 7 tahun yang lalu. Abah Maimun Juber meninggal di Malah juga. Dia selalu ke Syekh Muhammad Al-Maliki. Dia ngomong bahasa Arab tidak boleh. Sama Syekh Al-Maliki, ya Syekh Muhammad Juber, antum fihna la takallamu ala Arabia. Indonesia. Masya Allah. Padahal bahasa Arabnya itu ngelotok. Namanya ngelotok kayak Aceh itu, Masya Allah, dahsyat itu Pak. Saya datang 3 kali ke sana. 4 kali kemarin ke mana itu? Uhud. Yang satu mana? Yang pertama perang Badar. Saya 4 kali ke sana, ke Badar baru sekali. 6 hari kemarin di Badar. Biasanya orang haji Indonesia jarang ke Badar. Hanya cerita saja. Kemarin saya datang ke Badar 6 hari. Ada masjid nyanya tempat Nabi berdoa semalam sentuh itu. Di situ ada, Masya Allah, peristiwa sejarah itu. Nabi sampai doa, ya Allah, kalau orang Islam kamu kalahkan, tidak ada yang menyembah sampeyan ya Allah. Badar ajib Pak. Orang kafir meninggal 70, kita cuma 13 saja. Yang nyeksa Bilal itu, yang membunuh Bilal juga. Orangnya gemuk pakai baju besi. Cemplongi semua 70 orang tuh. Kalau pasukan Badar yang 13 meninggal, dimuliakan, dikubur baik-baik. Seumur hidup saya baru melihat Pak, dapat kesan tersendiri. Minta maaf saya salah ini. Suruh bicara 50 menit. Jangan kan 50 menit, 70 menit saja bisa, saya bilang. Saya bilang gitu tadi, maksudnya hanya menyenangkan saja. Jadi Bapak hadir sekali yang dimulia, 6 sifat itu kalau bisa 1 sifat sudah berjaya, sukses. Di dalam kitab Munkarat ada bunyinya wa wajibun ala kulli faqihin faruhu min fardi ainihi wa tafaruhu li fardi kifayatihi.
Saya malah orang lain yang bukakan, Pak. Ini kitab Syafi'i ini. Bahkan saya haji, istri-istri saya pakai topi. Jadi ini tidak nempel. Pakai cadar kan ini tidak nempel. Ini kitab Syafi'i ini. Jangan mengatakan, oh ini jaman tabligh, bukan kitab Syafi'i. Saya keluar sama jemaah ulama semua. Amasnya Kiai Maimun dari Madura, Kiai Nur Thohir Temboro, Kiai Usman, Kiai Mubarak. Saya yang bukan Kiai sendiri, cuma anaknya Kiai, abangnya Kiai ya Allah. Nah, anaknya Kiai, bapak saya, Syekh Razi Ahmad bin Muhammad Hisam bin Ahmad Fathur Razi, Ahmad Fathur Razi bin Sulaiman, atasnya lagi tidak boleh nyebut lagi saya. 5 tuh kiai-kiai. Bapak saya tahun 65 saja sudah jadi Suriah NU. Saya tidak malu-malu sama orang Tarjuma dulu. Selepas bergaul saya senang sekali. Kenapa? Auratnya terjaga. Orang Bundaman kan orang Tarjuma semua. Udah kalau sama saya bab tabligh, dia mengatakan ini betul, namanya Mbah Rosman. Udah kalau sama Kiai Mas Rohan sama saya, ini yang betul. Dia bilang, kok mau ya orang NU ke tempatnya Mbah Rosman orang Tarjuma? Karena tahu ilmunya. Orang yang tidak tahu ilmunya sombong-sombong. Seperti garam dengan air. Nah, padahal tidak, Masya Allah, saya sampai Manado, saya ke sana ziarah. Di Demak juga ada. Bahkan saya punya gambarnya besar yang meninggal di Manado itu. Yang cerita Mbah Rosman. Dulu Bundaman Mbah Rosman ada, ditakuti orang semua. Dengar gelegernya saja, jalan sudah orang delusup, Pak, takut. Dulu tidak ada televisi, tidak ada radio. Sekarang semua punya. Mbah Rosman sudah meninggal. Mbah Rosman keluar di Ancol, diantar 1 truk sana semua. Dulu orang Bundaman itu keluar semua orang Bundaman. Kalau yang ngajak Mbah Rosman ya berangkat semua. Kalau Mbah Rosman masuk surga, saya akan ikut masuk surga. Ikut semua gitu. Dulu paling kalau terbanyak di Bundaman. Saya pernah mudzakarah sama dia, rukun Islam 5 sama rukun Islam 1, pernah sama dia, sama. Orang saja yang beranggapan. Subhanallah. Jadi saya ini baru belajar 6 sifat. Tidak tahu, sifat 1 saja belum bisa. Hafal, tapi belum bisa mengamalkan. Belum sifat 2. Salat khusyuk wal kudu, masya Allah. As-salatu bitawajuhil batini wa tadharrui ilallah ala tarakati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Maroko tidak boleh bicara bahasa Indonesia. Doyan tidak doyan bahasa Arab. Harus fusha yang bagus. Jangan bahasa amiyah, bahasa katrok, bahasa sopir. Dimarahi di sana. Kamu ingin merusak Quran ya? Itu bahasa katrok, jangan kamu pakai. Badui itu. Kamu pakai bahasa fusha, bahasa Quran. Saya mandok ya. Orang sana namanya orang Arab, Pak. Tidak ada yang jelek. Baik semua. Jadi saya tidak berani lirik-lirik, tidak berani. Karena baik, jadi saya takut. Di Maroko penduduknya 45 juta. 6 bulan di sana saya. Mauritania penduduknya 4,5 juta. Lebih bagus lagi. Sana banyak keturunan Ali. Dia bahasanya Fusha sama Hasani. Orang Arab kan berubut semua, Pak. Ngomong tidak berani berantar. Ada satu provinsi, anak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tidak hafiz Quran, aneh. Ibunya sejak dalam kandungan sudah baca Quran. Begitu Pak orang sana. Saya belajar bahasa Arab bukan di Saudi, di Mauritania, di Maroko, lebih bagus itu. Kalau Maroko kebanyakan At-Tijani, Pak.
Saya keluar di Arab, dimata-matai terus, pakai jubah, pakai dimata-matai terus. Bicara harus tidak debat-debat miring itu, makan-makan di mana gitu. Bicara. Jadi seluruh dunia ada jamaah di Mekah, Madinah, Jeddah ada. Jadi jamaah tabligh itu sudah seluruh dunia. Indonesia malah belakangan duluan Malaysia. 65 Indonesia tidak diterima. Jadi kita ini semua belum bisa sholat, harus hanya bacaannya saja. Belum bisa sambung mulai takbir sampai salam. Hatinya ingat Allah tuh sedikit sekali, Pak. Saya saja belum bisa. Kalau bisa sholat dahsyat. Sholat itu Masya Allah. Ada apa-apa sholat, ada apa-apa sholat. Makin lama dalam tabligh makin dekat dengan Allah. Kelihatannya tidak punya, tapi bisa Allah menghantar seluruh dunia. Saya pernah ke Istanbul, ziarah Abu Ayyub Al-Ansari 2 kali sama Amir Malaysia, orang Arab, Pak Yusuf. Ummu Haram di sana, di Istanbul paling dekat laut sana. Namanya apa namanya? Chefres. Nah, saya sampai sana. Sampai sini saja juga. Walaupun sebentar, ibu-ibu, bapak-bapak kenal saya semua nanti di akhirat. Walaupun sebentar, walaupun tidak kenal. Nah, kalau bapak-bapak harus kenal, kalau ibu-ibu tidak usah kenal. Nah, gitu. Paling gampang masuk surga itu ibu-ibu. Bapak-bapak malah susah. Taat saja pada suami, garanti jaminan surga itu saja. Apalagi itu tabirnya naik lagi sedikit lebih bagus sebenarnya. Sebenarnya, jadi dulu kalau di Buntaman tabirnya tinggi-tinggi. Zaman Mbah Rosman masih hidup, saya masih diundang. Saya datang, bukan tidak datang. Orang Rawasari bilang, kok bisa orang Kuncen ke Buntaman? Kaget kan, dulu kan tukarannya orang Buntaman sama orang Rawasari, sama orang Kuncen tidak pernah. Sama, rukun Islam 5 sama rukun Islam 1 sama. Dulu. Saya selalu senang jaduman sama Mbah Rusman. Ya dulu. Kalau di Kuncen 87 kenal dawah bapak saya. Adik saya 92. Pak Kiai Sudirman 92 juga. Saya 84. Dulu tidak ada orang salat jamaah, sekarang penuh, Pak. Ya, saya ini gerojok orang sana orang Demak sudah hari-hari sejak dulu. Tapi sekarang jadi baik semua. Saya kenal semua. Cucu-cucunya yang muslih tak datangi semua. Anaknya sudah meninggal semua. Cucu-cucunya masih. Yang terdekat sekarang Gus Asif, temannya Kiai Hujairun di Mekah. Nah, orang paling nangisan terus katanya. Kan paling muda dulu di Mekah. Jadi sifat kedua itu, kalau bapak-bapak sebaiknya sholatnya di masjid. Ibu di rumah boleh, di masjid juga boleh. Kalau ada wanita tidak boleh sholat di masjid, itu fatwa baru kata Kiai Hujairun. Saya mendengar, sampaikan lagi. Wanita boleh sholat di masjid, tapi terbaik di rumah. Khairu sufufur rijal awwaluha wa sarruha akhiruha wa khairu sufufun nisa akhiruha wa sarruha akhiruha, begitu maksudnya. Jadi wanita itu terbaik di rumah. Jangan di masjid. Nanti ikut-ikutan orang NU, maunya di masjid. Boleh, tidak larangan. Nih gitu maksudnya. Nanti dikira saya membela ini. Enggak, sama. Memang wanita sebaik-baiknya sholat di rumah. Kalau laki-laki sholatnya di masjid. Kalau laki sholat di rumah itu wanita. Nah, Bapak dengar saja. Nanti tanyakan ulama. Kalau laki-laki sholatnya di rumah itu wanita. Laki-laki di masjid. Wanita malah sholat di masjid boleh. Kalau tidak boleh, fatwa baru itu. Ini yang bilang Kiai Hujairun, bukan saya. Karena saya pernah khidmat Kiai 7 tahun. Bukan khidmat ngaji. Khidmat jamaah, pergi sana, pergi sini, pergi sana.
Ya saya syukuran pada Allah. Sekarang bisa 20 hari untuk Allah, 10 hari untuk istri saya berdua. Saya lebih cinta Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Saya berlatih. Bapak juga berlatih, kalau bisa doa pada Allah sendiri. Sebelum mati keluar di jalan Allah. Keluar jalan Allah itu besar, mana ada. Palanya menandingi orang fisabilillah. Kalau bapak-bapak belum tahu, mana ada. Masya Allah. Satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia sesini. Masya Allah. Kalau tidak bisa lama ya 1 hari sudah cukup. Kalau bisa ya 3 hari putus. Jangan bawa handphone. Pura-pura mati saja lah. Jangan mati betul ya. Pura-pura beda. Kalau di tempat saya, muhala saya, orang-orang miskin malah maunya keluar 4 bulan. Orang-orang miskin maunya keluar 4 bulan. Memang Masjid Kuncen tempat saya setiap tahun 4 bulan. Jalan kaki saya belum sakit. Tapi karena saya sudah sakit tidak bisa. Orang miskin begitu pulang, istrinya kan gemuk. Jangan masuk dulu, bilang dulu. Tahun depan 4 bulan lagi baru diberikan masuk. Orang-orang miskin sukanya 4 bulan. Sudah di dunia miskin tidak apa-apa, di akhirat orang paling kaya. Dikatakan kan mau kuifu saatin fisabilillah khairu min qiyamin lailatul qadri inda hajaril aswad. Sesaat ada di jalan Allah lebih baik daripada Masya Allah, beribadah di depan hajaril aswad di malam lailatul qadar. Itu sesaat Pak, apalagi 1 hari. Dingajikan 2 tahun Jurumiyah meriti tidak apal. Pak ya? Keluar saja di jalan Allah 3 hari, ada kekuatan sholat berjamaah. Ini baru sifat kedua tadi, tidak saya sebut semua. Ceplian-ceplian saja. Kalau mau semua, Bapak keluar sendiri. Saya cuma doakan saja. Saya tidak berani naskil. Bapak berangkat sendiri. Saya kemarin ke Lombok 4 bulan waktu orang bilang COVID. Saya tidak berani naskil orang Lombok. Bukan Lombok pedas, Lombu lurus saya bilang seperti keran. Artinya lurus. Akhirnya berangkat 40 hari 6 jamaah, 4 bulan 1 jemaah jalan kaki. Masya Allah. Kalau dulu saya jalan kaki terus. Kalau ditanya Pak Mahdum 4 bulan jalan kaki berapa kali? Lupa. Tahunnya saya pertama saja. Dari Tawo ke Kota Kinabalu jalan kaki. Ke hutan-hutan, lewat hutan-hutan. Jalan jelek-jelek. Tai sapi, tai apa sudah pernah saya lalui semua. Saya azam kalau bisa sebelum mati saya bisa keluar 1 tahun yang ketiga, karena seluruh bilad kafir, Amerika, Eropa, Cina, saya mau berangkat. Tafakutnya sedikit, 50 juta, bagi awal kan sedikit itu. Umroh saja 33, cuma ke Mekah Madinah saja. Saya kemarin bawa 35 sama Maroko 6 bulan, Mauritania 2 bulan, Saudi 2 bulan. Sekarang masih ada duitnya. Masya Allah. Ini Bapak jangan keluar lama-lama. Benar saja dulu. Dari saja. Tapi ngepet jangan bawa handphone kalau bisa. Sifat ketiga, ilmu ma'adzikir. Kenapa ilmu ma'adzikir? Semua senang ilmu, senang zikir. Orang ada ilmu, tidak ada zikir, Masya Allah, sifat kesombongannya tinggi. Ilmu masih zikir. Anna ta'ama ilma hatta na'mala bihi jami'a awamirillahi ta'ala fukuli waktin wa khalin ma'astidhori an azamatillahi ta'ala fi qulubina. Kalau bicara, ini bekas-bekas bicara di Maroko. Kalau di sana tidak ada, adanya itu saya, bicaranya itu saja. Indonesia tidak laku. Bahasa Jawa tidak laku di sana. Kalau di Maroko yo bahasa Fusha sama bahasa Maroko sana, bahasa Arab Maroko. Kalau di bahasa Fusha sama Hasani. Semua orang Arab Pak. Mungkin ibu-ibu bilang orang Arab kan seperti apa?
Orang yang paling baik kan orang Arab. Orang paling buruk juga orang Arab. Gitu. Nah, jadi sifat ketiga ini Masya Allah. Ad-dzikru, Masya Allah. An-nadhkurullaha al-ihdari kibriyai wa azamati. Masya Allah. Jadi kalau ilmunya, zikirnya bagus, Masya Allah. Ngucap pandai, tapi masuk susah. Tidak mudah. Bersyukurlah saya ini berhutang budi besar dengan jamaah tablet yang tidak pernah sholat berjamaah, jadi sholat terus di masjid. Bahkan azan saya tidak ada, orang saya azan. Dulu saya tidak pernah ke masjid, rumahnya dekat dengan masjid 5 meter aja loh sampai. Tapi tidak mau ke masjid, tidak ada kekuatan. Begitu saya kenal dakwah, kagak jadi sama bapak. Bapak bilang, semua orang tidak mau, tidak apa-apa, saya berangkat. Masya Allah. Tahun 87 saya berangkat 3 hari di Ancol dulu. Nah, sekarang berangkat 3 hari di sini bisa. Dulu mau berangkat 3 hari pergi Jakarta, ongkos banyak. Sifat yang keempat, ikramul muslimin. Kata Gus Ron, kalau bisa menjamu tetamu itu wajib, bukan tamu dalil. Kalau tamunya dalil itu namanya ngerampok gitu ya. Kata Malayas, ya Allah jangan kau susahkan jamaah-jamaah di dunia ya Allah. Betul. Saya contohnya mau berangkat ke Jepang contohnya. Kok ada tamu di tempat saya 2 jamaah, duitnya saya habiskan. Tak belikan kambing, tak belikan ayam, semua tak habiskan, tidak apa-apa. Karena keterangannya menjamu tamu wajabat alaihimul jannah. Ibadah belum tentu masuk surga. Kalau menjamu tamu wajib masuk surga. Ada kisah sahabat, kambing 1 mau dipotong, tidak boleh. Mau ini tidak boleh. Ada tamu malah dipotong. Loh, gitu maksudnya. Tapi yang ikhlas jangan. Tidak ikhlas jangan. Sedikit kalau ikhlas lebih bagus daripada banyak tidak ikhlas. Kalau bisa banyak tapi ikhlas gitu. Kalau saya mau berangkat ke Jepang kok ada tamu datang sama saya. Saya bilang sama Mimi, ini ada tetamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satunya nasab Ali, yang satu nasab Utsman, yang 2 orang Badar. Yang 2 lagi orang yang balangi Nabi itu mana Pak? Taif. 7 orang. 1 kambing habis. Kita 20 orang tidak habis. Kita makan nasi, dia makan ikan bakar, ayam kambing bakar ya habis. Dimakan 7 orang habis. Bisa kurang. Saya bilang sama Mimi, ada duit Mi, aku pinjam, ada tamu Allah. Alias saya bilang, dia pintar juga, jangan pinjam Pak, biar uang saya saja untuk tamu. Uang dia 4 juta. Saya belikan kambing sama bumbu, sama masak. Hari kedua ada orang miskin-miskin datang ke tempat saya semua bawa ayam 10. Dia bilang, kalau undang saya kan anaknya Pak D. Ya. Kang Maksum, saya tidak bisa ke Mekah, ke Madinah. Ini ayam saya lipat biar dimakan orang Madinah. Saya tidak bisa ke sana, saya tidak punya duit. Yang 1 bawa 3, yang 1 bawa 5, yang 1 bawa 2, 10. Makan habis juga dibakar. Dia sukanya ayam bakar, kambing bakar, senangnya bakar-bakar, habab bakar. Seperti Habab Bilarat kisahnya. Ya, kalau di tempat saya ya jamaah Arab berkali-kali ke masjid saya. Bapak saya pesan kalau buat masjid ini mau diperbaiki jangan dirubah. Akhirnya semua saya angkat saja. Ada biaya 2 miliar jadi masjid bagus. Dulu masjidnya jelek. Masjidnya Mbah Hisam jelek tuh. Ya kalau Mbah Rusman tahu. Dulu kan bulak, Kelipang itu bulak. Itu lagi bulak lagi. Sekarang tidak ada bulak, sekarang prona semua. Saya belum pulang sudah ditaskil orang mana itu Jawa Tengah. Kapan Pak Mahdum tahun yang ketiga? Belum pulang saya kok. Sudah ditaskil lagi. Mau berangkat Mas Turut sama istri saya ke Lombok. Tanggung jawab.
tanggung jawab saya Lombok Tengah, sama NTT, sama Bali. Kerjasama sekarang saya NTT. Sifat keempat, sifat kelima. Sifat kelima orang bilang tasihun niyah, ikhlas niat. Sifat keenam dakwah wa tabligh. Ad-da'watu ilallah wa tabligh ar-risalati Nabi sallallahu alaihi wasallam lillah bil qurud fi sabilillah. Masyaallah. Maka kalau bisa seumur hidup keluar 4 bulan saja. Kalau bisa ya semuanya untuk agama. Tapi musyawarah sama istri. Kalau istri tidak mau jangan dipaksakan. Pelan-pelan, ikram, malam-malam, tahajud nangis-nangis. Nanti lama-lama istri itu melihat suami nangis-nangis gubar-gubar itu kasihan. Malam-malam nangis-nangis gubar-gubar kasihan. Akhirnya berangkatlah Pak, saya ikut. Saya diajak 2 bulan ke India mau Masurah. Saya di kursus si bahasa Arab dulu 5 bulan nanti saya biar bisa 6 sifat di sana. Oh bisa kan? Kalau kita keluar dasar kursus bisa. Di Maroko, di Mauritania terus kan bisa Pak. Bahasanya itu saja Pak. Akhirnya ya kita lama-lama bisa. Sifat ke-6 adalah dakwah wa tabligh. Ad-da'watu ila Allah wa tabligh fisabilillah. Masya Allah, kita keluar jalan, belajar. Kalau belum kuat jangan dipaksakan. Pokoknya kalau belum jangan dipaksakan. Jangan demi-mil ngerasani terus, tapi nyakiti hati terus. Jangan. Kalau tidak senang sendirian saja, jangan bilang sama orang lain. Siapa tahu dia yang kita yang salah. Biasanya kalau kiai-kiai besar itu hati-hati, takut, hati-hati. Kalau dia tidak melihat sendiri, dia tidak berani fatwa. Seperti Abu Somad juga itu tidak berani fatwa. Tapi dia pernah keluar, melihat sendiri. Seperti kiai besar di sini, yang nasabnya siapa itu? Dia nyelidiki kitab ke India sendiri. Jokowi ke situ, Prabowo ke situ. Dia tidak mau. Ini sudah dekat Pak, usaha dakwah di India sudah 100 tahun hampir. Tahun 25, 100 tahun mulai ya sebuah dakwah. Jadi setiap 100 tahun kan ada pembaharuan Pak. Jadi Bapak kalau enggak senang enggak usah keluar, diam saja, enggak usah mengundang-undang orang lain. Saya sama Gus Bet dekat, sama Gus Fatah dekat. Dan saya sempat khutbah 6-7 tahun di sana. Jadi waktu saya sudah saya kasihkan Allah 20 hari. Yang 10 hari untuk istri saya. Sudah saya kasihkan. Saya tidak pernah kerja dunia, saya setahun sekali cukup untuk setahun. Bapak heran. Saya minta kepada Allah langsung datang sendiri. Bapak jangan coba-coba minta langsung datang. Sholatnya saya masih begitu, imannya masih begitu, ilmu zikirnya masih begitu, ikramnya masih Masya Allah, mamang-mamang. Untuk Allah, untuk semua Allah saya takut. Kalau saya habiskan, biar cepat habis. Kalau menurut matematika, harta saya sudah habis sebenarnya, tapi masih banyak. Saya sekarang tidak mau berangkat sama ulama negeri kafir sebelum saya bisa mendekatkan ulama, betul ulama. Yang saya incer yang ngomong Gusron, mau saya berangkatkan setahun. Nanti kalau dia sudah berangkat, nanti Senin tak cukupi semua. Kalau suaminya pulang biar Allah cukupkan, Allah nusrah, bilang begitu. Supaya suaminya jangan tahu. Bahkan orang lain, jadi kita, dia tahu kita yang antar duitnya. Biar orang yang sama-sama miskin ngasihkan duitnya. Harta kita prioritaskan untuk ulama. Kalau ulama sini kan kerja kuli batu, kerja bawa umroh, bawa haji. Kalau ulama India khusus fatwa, Pakistan fatwa, tanda tangan miskin. Orang sini ulama malah iri sama orang awam. Mau punya rumah bagus, mau punya istri cantik, begitu. Aneh tau ulama bagiannya agama akhirat saja kok. Jadi keluar ini Masya Allah hal yang tidak aneh Pak. Di Jordan, Subhanallah dahsyat.
di mana itu Arab itu, yang rajanya tidak mau jadi raja, dia maunya keluar aja di jalan Allah. Adiknya yang jadi raja. Kalau belajar bahasa Arab bukan di Saudi. Saudi banyak orang Jawa, banyak orang Indonesia, orang Malaysia kerja di sana. Ngomongnya bahasa Katro, Amiyah. Nah, nanti kamu keluar di Maroko, marahi orang Maroko. Kamu jangan pakai bahasa Amiyah, bahasa Quran, begitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu-ibu minta bapaknya saja, minta keluar surat 3 bulan sekali. Pak, kamu keluar, terus saya tidak diajak, saya harus diajak. Saya juga umat baginda Nabi SAW. Begitu. Saya ini dorongan istri saya semua. Dua-duanya dorong saya suruh berangkat. Kalau bapak kuat setahun, aku kuat setahun. Salah. Bapak tidak ngerusoi lagi. Ya? Kalau tidak tidur di rumah kan tidak ngerusoi, Pak ya. Nah, kita keluar setahun, kita doa nangis, dia doa nangis. Ada apa-apa bilang, ya Allah, ya Allah. Kalau ada kita kan dipanggil suaminya. Kalau tidak ada, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Doanya wanita solehah lebih makbul daripada wali. Makanya kalau bisa, wanita itu suruh doa. Lebih makbul. Doanya laki-laki mana ada kelebihannya. Doa wanita solehah lebih makbul. Maryam itu makanan diantar dari langit. Jadi wanita telah takut. Wanita doanya makbul. Kalau sekarang mintanya laki-laki, boleh kamu mau keluar tahun, yang penting setiap hari 100.000. Kayak tunggal kayak apa? Itu bukan wanita solehah itu. Kalau Siti Hajar waktu itu Nabi Ibrahim berangkat, kalau kamu berangkat pasti Allah tidak sia-siakan. Berangkatnya bukan sebentar, 12 tahun. Nah, sekarang 3 hari masa tidak berani, ini 12 tahun. Pulang aja tidak turun, kakinya dicuci, nyusul lagi Nabi ke Tabuk. Namanya Abu Haithamah. Tidak adil. Nabi kepanasan, saya enak-enak sama istri. Nyusul Nabi, kudanya langsung diputar. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mudah-mudahan dia Abu Haithamah. Nabi mengatakan begitu. Kepul tinggi. Akhirnya sampai sana. Betul Abu Haithamah. Hampir saja kamu terperangkap ke dalam kebinasaan. Kita kadang-kadang 3 hari kok tidak perasaan. Mau pulang saja harusnya. Abu Haithamah pulang sudah disirami latare, sudah makanan enak disiapkan, nyusul baginda Nabi ke Tabuk. Tabuk itu jauh, paling jauh Tabuk. 800 kilo dari Madinah. Kalau Badar 160, 3 hari saja jalan kaki. Kalau naik mobil 2 jam. Seumur hidup saya baru ke Badar kemarin, 6 hari. Korkunya orang Arab banyak. Bahkan amirnya Arab namanya Syekh Mubarak. 4 hari saya di sana. Masya Allah. Makanya bapak-bapak seandainya tidak bisa keluar sendiri saja, jangan ngajak orang lain. Kalau bisa orang lain suruh keluar. Kalau bisa sebelum mati keluar saja. Tidak ada ilmu yang hebat bagi saya kecuali jamaah hurut itu. Keluar 3 hari kok bisa sholat jamaah. Coba 3 hari suruh menghafalkan jurumiyah tidak hafal, berarti tidak hafal. Ini keluar 3 hari preman, sholat jamaah lagi. Istrinya diajak keluar masuk. Atau keluar di tempat saya saja, saya masakkan 3 hari. Jangan banyak-banyak, 10 orang paling banyak. Nanti kalau kebanyakan berisik ngomong. Kalau 10 orang kan sedikit. 10 orang kambing 1 cukup nggak Pak? Cukup. Hari kedua masakan ayam, hari ketiga masakan ikan. Begitu urutnya. Jangan ikan dulu terus ayam terus kambing, jangan. Kambing dulu. Mau dibakar ya dibakar. Hari kedua ayam dulu, 2. Yang kedua, yang ketiga hari ikan. Pas itu pulang. Pulang jangan ke rumah dulu, ke masjid dulu doa, baru pulang ke rumah.
Sedia nggak Pak? Sedia nggak Pak? Boleh nggak Bu? Nah, kalau bisa dibolehin. Di jalan Allah kerja Nabi. Kita ini naib Nabi. Naibnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengganti Nabi. Hah? Mbah Rosman saja mau, Bapak tidak mau. Siapa itu yang saya ziarahi di Manado, siapa itu? Mbah siapa? Yang Mbah Rifai, Mbah Ahmad Rifai. Saya punya fotonya, mungkin sampai tidak punya. Ada yang tidak punya, mungkin kebanyakan punya. Mbah Rifai, Mbah Syekh Ahmad Rifai. Kalau di sini sebutannya Rifaiyah. Rifaiyah, jenggotnya panjang. Ya mudah-mudahan saya nanti ditemukan di akhirat, walaupun tahu melihat gambarnya saja. Mbah Rifayah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya berhutang budi dengan jamaah tabligh besar. Dulu kampung saya, masjid saya tidak ada isinya, sekarang jadi penuh. Dulu wanita tidak ada pakai kerudung, sekarang pakai kerudung semua. Bahkan pakai niqab, pakai cadar. Jamaah Masrot 2 jamaah dari masjid saya bisa. Apalagi yang alimah, subhanallah. Dia masjidnya besar, tingkat 2. Di bapak-bapak, ibu-ibu, masya Allah. Kalau bisa doa sama Allah. Sebelum mati keluar saja di jalan Allah. Kalau sudah ada tulisannya langit, tidak bakal lari bapak. Pasti berangkat. Saya dulu asalnya itu di Malaysia, saya ngajar ngaji 100 orang. Ada orang sana tuh nungguin saya maghrib sampai isya. 3 kali saya tidak kuat sudah. Tak liburkan, saya mau pergi markas. Terus akhirnya saya punya uang 600 ringgit, saya ikut keluar 4 bulan jalan kaki. Terus pas 4 bulan, so saya pulang, saya taskel bapak saya mau. Kalau tidak mau saya tinggal pergi. Bapak saya dapat 2 tahun, adik saya sama Pak Kiai sama khotib diajak ke Jakarta 3 hari. Jadi kampung saya makmur sekarang. Yang dulu tidak ada wanita tutup aurat, sekarang sudah 75% tutup aurat. Dekat Perumnas lagi. Istri-istrinya yang bapaknya kenal dakwah pulang cegot depan pintu bodohnya besar. Jangan masuk. Bilang dulu tahun depan 4 bulan lagi. Bapak di rumah tidak ada makanan. Kecil ini sih. Bapak tidak pernah di rumah, makanan banyak. Ngalir. Jadi teman-teman banyak ikram. Gitu. Kalau di tempat saya orang kaya dengan orang miskin sama saja. Justru orang miskin banyaknya mau keluar 4 bulan. Masya Allah. Jadi saya pernah ke sini 15 tahun yang lalu. Yang di sana 5 tahun yang lalu, sate empuk gitu loh. Saya tidak tahu. Dulu ada anak-anaknya ada di tempat saya. Tapi saya sudah lupa, tapi sekarang sudah besar. Sudah 27 katanya. Dulu kecil sama Lukman, orang keponakan saya dari Sukoharjo. Maaf, saya sudah tidak bisa melihat 3 meter saja tidak kelihatan. Apalagi belakang. Alhamdulillah saya bersyukur. Tidak melihat saya bersyukur. Tidak saya obat-obatkan, biar. Kalau bisa tidak bisa melihat lamanya lebih bagus. Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat aurat malah. Kalau dengar tidak boleh. Biasanya orang terjemah tahu ibu-ibu. Suara itu aurat, tidak boleh. Saya mainnya di Bunaman sejak dulu sama Mbah Rusman, Jaduman, tapi ya mangan juga. Padahal Mbah Rusman tidak pernah cari makan, ya makan juga. Kadang orang sekarang terburu-buru. Nah, kita kan cucunya, keturunannya Adam, tidak sabar. Karena Adam tidak sabar. Naik gunung, duduk di atas batu, mau makan, makanannya jatuh. Nah, Adam tidak sabar turun. Kata ada suara gaib, Adam, kamu tidak sabar. Seandainya sabar, makanan itu tergolek ke atas masuk dalam mulut sampean. Nah, kita ini banyak tidak sabar juga. Keluar 3 hari, belum 3 hari sudah pulang, kan tidak sabar itu namanya. Mestinya selesaikan, pura-pura di masjid, terus kerasan
Masa tidak senang dengan saya kok sedangkan benci terus, biarkan saja. Nanti kan pulang sendiri. Ya mudah-mudahan orang sini semua masuk surga semualah. Jangan ada satu yang ketinggalan. Semua masuk surga. Kita ini sebenarnya keturunannya ahli surga, Nabi Adam. Tapi kok sedikit sekali masuk surga kata Nabi. Wes dikasih soalnya, dikasih jawabannya masih tidak masuk surga. Kata Gus Ron masih kebanyakan masuk neraka. Soalnya sudah dikasih, jawabannya sudah dikasih. Masya Allah. Setan tuh licik. Maunya semua manusia tidak selamat. Maunya semua manusia tidak selamat. Masya Allah. Saya ini bukan taskilan siapa-siapa. Saya mau ditaskil adik saya. Dia datang ke rumah saya. Hasil saya di perbatasan Thailand. Istri saya yang tua bilang, saya punya uang, berangkat. Suami saya berangkat loh, taskilan istri Pak. Biasanya istri ganduli kok, ini disuruh berangkat malah. Tak, bukan sebentar, 1 tahun, tinggal 40 hari lagi. Nggak kangen Pak antum? Sebenarnya kangen, tapi sambet gitu. Kalau nggak kangen bukan manusia, ya nggak? Kangen, tapi saya empet. Demi Allah, maksud saya begitu. Saya sudah sakit-sakitan, tidak melihat ibu. Ini saya geluyur sebenarnya. Kalau jalan bisa jatuh saya. Ada saudara yang mapa saya. Mudah-mudahan orang yang pernah berbuat baik sama saya, kalau saya dimasukkan surga, saya ajak sama-sama. Jadi bukan saya monopoli sendiri, saya masuk surga sendiri. Semua yang pernah berbuat baik sama saya ajak semua masuk surga. Masya Allah. Mungkin istri saya mimpi, saya tahsilan beliau sekarang, disuruh berangkat diri, uang beliau. Kelihatannya uang saya, tapi uang beliau nyelengnya. Dia paham, saya mau ikut masuk surga. Biar suami saya mujahadah, tidak apa-apa. Ini 1 tahun yang kedua kali nih. Tahun yang ketiga kali nanti negeri kafir. Amerika, Eropa, Cina, kita berangkat. Mudah-mudahan saya bisa berangkat terus mati. Kalau bisa jangan sakit, atau keset gitu saja. Oh mati sakit kok, seperti dibelah, seperti dengan garuk besi kok. Orang meninggal itu sakit, kok bisa mengucap la ilaha illallah. Itu dahsyat itu. Padahal sudah hafal tapi tidak bisa mengucap Pak. Kalau tidak dapat rahmatnya Allah SWT. Saya sendiri tidak yakin, tidak berani saya. Saya harus raja dan khauf sama Allah. Takut sama Allah. Mudah-mudahan bapak-bapak sampeyan semua harus suka dengan ngaji. Sekarang kan hiburannya banyak Pak. Ngaji berat, kalau dulu Pak tidak ada. Biar berapa kilo aja malah pakai stongkring, jalan kaki, gelap lagi. Kalau dulu saya masih kecil. Kalau sekarang kadang-kadang pinggir rumah situ aja sudah tidak mau datang. Beda dengan orang dulu loh Pak. Saya katakan orang Indonesia orang dulu dan orang sekarang beda jauh. Ya saudara-saudara saya sudah rapat semua, banyak keluarga dari Meranggen. Istri saya kan keponakannya Ye Muslih bin Abdurrahman bin Abu Mirat. Istri saya bin Syirat bin titik bin Abu Mirat juga. Ya, ibu-ibu kalau bisa sholat tahajud di rumah, malam jangan tidak bangun, jangan kencing saja, tidak bangun. Kencing, bangun, sholat, begitu. Syukur-syukur Yasin 41 kali gitu. Syukur-syukur, kalau tidak bisa ya 1 kali. Nah, itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini satu kesyukuran saya bisa ke sini. Bukan sampeyan yang syukur, saya yang syukur. Saya baru pulang tadi malam langsung diajak ke sini. Saya musta'id, saya taat saja. Iya, berangkat.
Sudahlah, minta bicara berapa menit. Saya biasanya 5 menit, 10 menit. Tadi kok suruh 60 menit. Nah, kalau bicara bisa, tapi kalau amal saya belum bisa. Bicara bisa, tapi amal belum bisa. Kalau bisa, Masya Allah. Dahsyat. Mauqifu sa'atin fisabilillah khairu min qiyamin lailatul qadri hajah. Dengar jalan Allah belandang, Pak. Sekarang ditaskil enggak mau, enggak usah ditaskil saja, biar berangkat sendiri. Kalau ditaskil nanti hatinya sakit. Kalau berangkat sendiri kan enggak sakit. Saya mendoakan mudah-mudahan Bapak-bapak semua sebelum mati keluar di jalan Allah. Kan saya kan enggak naskil tuh. Belum mati keluar di jalan Allah. Kalau Allah keluarkan, enggak ada orang bisa marah-marahin. Allah yang keluarkan. Sekarang sudah banyak turunan Sunan Ampel keluar jalan Allah, keturunan Sunan Bonang keluar jalan Allah, keturunan Raden Said Sunan Jaga keluar jalan Allah, keturunan Sunan Gunung Jati keluar jalan Allah. Sudah banyak, Pak. Orang soleh-soleh sudah banyak. Bicaranya tidak ngawur-ngawur dia, hati-hati. Orang keluar jalan Allah itu tinggi sekali. Ya alu wala yula'alai, tinggi. Mudah-mudahan Bapak kalau ada waktu diluang-luangkan silaturahim ke tempat saya. Silaturahim pahalanya besar tapi banyak orang tidak mau. Orang silaturahim. Bapak saya namanya Syekh Hirot. Gaweane iki mlaku silaturahim. Tapi juga makan. Orang silaturahim jangan khawatir. Tidak makan. Orang silaturahim makan. Orang dulu, orang mbah saya, Mbah Kesyam sama Mbah Abdullah Sendangguo, itu duluan silaturahim. Orang dulu kepapan tinggi. Daripada kerja silaturahim, kalau bisa kerja 1 minggu silaturahim 1 hari, begitu kan bagus. Kerja terus tidak pernah silaturahim. Kalau saya dipesan sama Bapak, dengan jemaah yang baik, hati-hati kamu. Kita tidak tahu, dia lebih baik daripada kita. Saya kalau ada jemaah saya takut. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, terutamanya ibu-ibu dikatakan kebanyakan orang masuk neraka itu ibu-ibu. Maka ibu-ibu suruh banyak sedekah. Kalau hari raya kan pas Idul Fitri itu kan suruh sedekah banyak tuh. Ini copot, kasih ke semua. Maksudnya, banyakkan ibu-ibu dengan laki-laki tidak bagus. Kalau orang tarjumah mungkin bagus. Banyakkan orang pamit sekali untuk setahun. Kalau bisa ya setiap hari, setiap mau pergi pamit. Pak, saya mau ziarah ke sebelah boleh nggak Pak sebentar? Kalau boleh saya mau berangkat, kalau tidak boleh saya tidak berangkat. Ini baru istri yang betul. Malah bilang, boleh tidak boleh saya berangkat. Itu Pak. Ya jangan. Malam-malam waktunya tidur kok dolan. Di rumah saja, lebih saya di rumah. Saya khidmat sama suami, jaminannya surga. Itu. Kalau bisa anaknya yang banyak, jangan anak 3 sudah takut, operasi cabut, jangan. Kalau bisa ibu-ibu anaknya yang banyak, cari yang keturunan banyak, ya minimal 10 begitu. Jangan minimal 2, 1 warga bencana, jangan. Masa orang Islam tidak paham. Oh bisa yang banyak, begitu. Saya mendakar sama Mbah Rosman bilang begitu. Kalau bisa yang banyak. Anak yang banyak berkah, makan semua nanti Allah kasih. Kalau dia masih ada rezekinya, masih hidup. Kalau tidak ada rezekinya, walaupun kelihatannya hartanya banyak, tidak ada sudah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya minta maaf. Saya sampai serak begini. Sebenarnya saya bisa saja, bicara lama bisa. Saya minta maaf, jauh-jauh kok cuma sebentar begitu. Jangan begitu. Sebentar kalau diamalkan dasar. Lama bisa, tapi ini suaranya sudah tidak ada.
Mungkin ibu-ibu kasihan ya suaranya tidak ada. Saya baru pulang dari Jeddah. Ya mudah-mudahan ibu-ibu di sini. Ya. Kalau di tempat saya duluannya 6 rumah, sekarang 9 rumah, sekarang 35 rumah. Kalau orang kampung saya Islam semua. Asbab orang Bundaman sekarang 85% wanita pakai kerudung dan pakai cadar. Dulu kalau mau lihat orang pakai kerudung orang Bundaman, orang Tasuma Pak. Mas saya belum ada. NU tapi tidak bawa kerudung. Dulu sekarang asbab jamaah tabligh sekarang bukan hanya kerudung, pakai likop, pakai cadar. Dia bilang ya manusia bergagak, hitam-hitam semua. Dulu bapak saya, ibu saya masih hidup, anaknya jauh-jauh pakai cadar semua. Ada yang pulang dari Jawa Timur, adik saya dapat keponakannya ke Yero. Ada yang di Jakarta, adik saya Alimah Budi pakai cadar juga. Tutup aurat lah maksudnya. Bukan ada yang ditiru, ada kitabnya. Ya, haji ke Mekah 2 kali di sana, saya tak bukakan kitabnya, ini kitabnya Syafi'i. Saya buat itu. Saya ditunjuki sama Kiai dari Madura. Ini kitabnya Syafi'i. Ya. Maka untuk itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, kami minta maaf. Walaupun tidak ada 1 jam, tidak apa-apa. Yang penting amalannya. Yang penting amalannya. Kita bisa amal. La ilaha illallah. Salat khusu wal kudu. Ilmu ma'am zikir. Ikram muslimin. Tasihun niyah. Dakwah wa tabligh dahsyat. Mudah-mudahan bapak-bapak semua, ibu-ibu bisa mengamalkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.